action let's go 추억 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya Nabila Ramdhani dari absen 25, saya Sakira Alisahartanti absen 33, Saya Jennifer Putri absen 6. Perkenalkan, nama saya Ceril Pinado, absen 12. Nama saya Muhammad Lidan absen 20. Nama saya Muhammad Irfan Rahman, absen 24. Jadi kami akan menanyakan video wawancara kami dengan pada setempat seputar pemilu. Happy enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Ramadhani dari siswi SMP Negeri 49 Jakarta. Di sini saya akan mewawancarai salah satu Ya, perkenalkan, saya Ismail Fatim Syafa. Di sini saya sebagai warga Bulak Rantai yang baru saja habis mencoblos untuk pemilihan umum di KPU setempat. Dan kebetulan di sini saya juga alumni 62 ya. Jadi mungkin boleh lanjut pertanyaannya langsung. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut kakak sendiri, apa yang dimaksud dengan komisi pemilihan umum atau disebut dengan KPU? Oke, jadi KPU itu menurut saya adalah sebuah lembaga ya, lembaga yang dibuat oleh negara kita Indonesia yang memang bertugas untuk menyelenggarakan yang namanya pemilihan umum, mulai dari pemilihan daerah sampai pemilihan nasional seperti pemilihan presiden. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat kakak sendiri tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pemilihan umum untuk mempengaruhi perubahan di negara? Partisipasi itu adalah sebuah hak setiap warga negara Indonesia, yang dimana siapapun yang warga negara Indonesia itu wajib berpartisipasi, terutama dalam pemilihan umum ini. Oleh karena itu, jika emang syaratnya standarnya sudah cukup, itu harus digunakan hak partisipasinya seperti datang ke TPS terdekat, lalu mencoblos pemilihan kandidat-kandidat atau calon-calon presiden yang tersedia, dan langsung memasukkan suara-suaranya dengan adil, dan juga dalam partisipasi ini tidak menerima baik itu suapan ataupun sokongan dari pihak-pihak tertentu, sehingga yang nantinya partisipasi yang dihasilkan oleh warga negara kita dan hasil keputusan pemilihan ini akan dilaksanakan secara adil. Baik. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah menurut kakak sistem pemilihan umum di negara kita sudah efisien atau memerlukan perubahan yang lebih baik? Dibilang sistem pemilihan kita itu efisien atau belum, sebenarnya plus minus ya. Namun kalau dilihat secara keseluruhan, sebenarnya sistem pemilihan kita tuh masih perlu banyak evaluasi, karena seperti yang saya lihat di sosial media, bahkan di teman-teman terdekat saya, masih kadang ada yang menerima sebutannya serangan fajar, di mana itu adalah sebuah tindakan suapan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan memberikan sejumlah uang atau imbalan dengan syarat harus memilih apa yang mereka suruh, dan itu akan berdampak ke partisipasi yang transparan, partisipasi yang berkeadilan, sehingga itu cukup mengganggu sistem pemilihan kita yang baik dan efisien. Maka dari itu perlu dievaluasi lagi oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kakak sendiri tantangan utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas termasuk keamanan, integritas, dan transparansi proses pemungutan suara dan perhitungan suara itu? Tantangan utama itu pertama itu tadi, masih banyaknya pihak-pihak yang melakukan kasus suap, yaitu adalah tidak adilan. Habis itu masih banyaknya perpecahan antara pendukung paslon, sehingga itu juga mengganggu persatuan kita, identitas kita sebagai warga Indonesia. Dan yang terakhir adalah masih banyaknya kecurangan-kecurangan juga yang kadang terjadi dalam internal yang ada di KPU ini tersebut. Walaupun tidak semua daerah terdapat itu, cuma masih banyak terjadi kadang kecurangan-kecurangan yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, sehingga menurut saya itu menjadi tantangan yang akan menjadi bahan evaluasi ke depannya nanti. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa harapan kakak sendiri untuk presiden yang nanti akan terpilih untuk perubahan di negara? Oke, harapan saya siapapun presidennya, semoga tidak hanya berfokus pada
membangun pembangunan yang ada di negara kita ini. Tidak hanya berfokus pada kinerja-kinerja utama yang sudah mereka gagas, tetapi juga harus berfokus pada persatuan kita, juga harus berfokus pada menjaga keberagaman kita, sehingga itu semua adalah sebuah dasar untuk menjalankan sebuah pembangunan yang berkelanjutan, yang menjadikan negara kita yang menjadi negara maju. Sehingga itu penting ya, menjaga keberagaman persatuan sesuai dengan negara kita. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Berkatu, nama saya Muhammad Panorman dari SMP 49. Di sini saya bersama Bapak siapa? Khairullah. Nah, jadi di sini saya ingin menanyakan, menurut Bapak apa yang dimaksud dengan daftar pemilih tetap atau DPT? DPT adalah nama-nama pemilih dan berhak untuk mengikuti setiap pemilihan umum. Kedua, bagaimana cara Bapak mencari informasi terkait kandidat atau partai yang akan Bapak pilih? Saya biasanya mencari informasi kandidat atau partai melalui platform resmi dan berita yang dapat dipercaya. Menurut Bapak, sifat yang penting untuk dimiliki oleh seorang presiden yang terpilih bagaimana? Sifat yang penting termasuk keadilan, kecerdasan, kepemimpinan yang baik ataupun yang kuat, dan kemampuan berkomunikasi dengan baik. Apa yang Bapak lakukan untuk memastikan bahwa Bapak memilih kandidat yang sesuai dengan nilai dan keyakinan Bapak? Melakukan riset mendalam tentang latar belakang dan rekam jejak calon, serta membandingkan dengan nilai dan keyakinan pribadi saya. Yang kelima, harapan Bapak untuk presiden yang akan terpilih untuk perubahan negara ini? Harapan saya untuk presiden yang terpilih nanti memiliki komitmen yang kuat terhadap keadilan, transparansi, dan kepentingan masyarakat, dan dapat memimpin dengan integritas, memperbaiki sistem yang tidak efisien, dan mendorong perubahan positif untuk memajukan negara dan bangsa ini secara menyeluruh. Oke. Sekian hasil video wawancara dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Kopi pahit dan minum. Cakep. Kita pamit. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro.